Selamat datang di tinjauan mendalam mengenai bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita mencari nafkah, memelihara keluarga, dan berinteraksi dengan dunia. Sebenarnya sangat politis. Bukan rahasia lagi bahwa penghidupan atau livelihood, upaya sehari-hari untuk bertahan hidup dan sejahtera, tidak pernah terjadi di ruang hampa. Itu terjadi dalam jaringan kekuasaan, politik, dan sejarah yang kusut. Selama ini, analisis penghidupan mungkin terlalu fokus pada strategi dan aset mikro rumah tangga. Bab 6 buku ini, Penghidupan dan Ekonomi Politik, mengajak kita untuk berani melangkah mundur. Kita akan menyelami ekonomi politik penghidupan, sebuah lensa kritis yang melihat bagaimana pola-pola relasi kuasa struktural yang bersifat historis, kendali ekonomi dan politik oleh negara dan aktor kuat lainnya, serta pola-pola produksi, akumulasi, dan reproduksi yang besar membentuk, membatasi, atau bahkan menghancurkan peluang bagi kelompok sosial yang berbeda. Apa artinya ini bagi petani kecil di pedesaan, bagi buruh yang menjual tenaga kerjanya, dan mengapa seorang Karl Marx klasik dan para pemikir modern harus dilibatkan dalam percakapan ini? Bersiaplah untuk memahami bahwa untuk mencapai penghidupan berkelanjutan, kita tidak cukup hanya melihat apa yang dimiliki seseorang. Kita harus melihat siapa yang berkuasa, siapa yang mengontrol pasar, dan mengapa kelas, gender, dan etnisitas terus-menerus membelah komunitas. Inilah waktunya untuk bergerak melampaui deskripsi, menuju penjelasan yang sesungguhnya. Resensi bab penghidupan dan ekonomi politik. 1. Pengantar latar ekonomi politik penghidupan. Analisis penghidupan yang efektif tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Bab 6 secara eksplisit mendefinisikan konteks ini sebagai ekonomi politik penghidupan. Ini melibatkan pemahaman mendasar bahwa penghidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik. Konteks ini mencangkup beberapa lapisan struktural yang saling terkait, antara lain pola-pola relasi kuasa secara struktural, hubungan kekuasaan yang bersifat historis dan berjangka panjang yang terjadi antar kelompok sosial, pola-pola kendali ekonomi dan politik, bagaimana negara dan aktor-aktor kuat lainnya seperti perusahaan besar menjalankan kontrol, pola-pola produksi, akumulasi, dan reproduksi, dinamika makroekonomi yang membentuk masyarakat. Bab sebelumnya, bab 4 dan bab 5, mungkin berfokus pada proses institusional, strategi, dan negosiasi politik di tingkat yang lebih mikro. Bab 6 mengajak pembaca untuk menempatkan analisis mikro ini ke dalam perspektif makro yang lebih kritis. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun strategi rumah tangga itu penting, pada akhirnya sangat ditentukan oleh kekuatan struktural yang lebih besar. 2. Kerangka konseptual, Marx, dan kesatuan dari keberagaman. Untuk menganalisis konteks struktural yang lebih luas ini, penulis kembali ke pemikiran para ahli ekonomi politik klasik, khususnya Karl Marx. Marx tertarik pada pola-pola besar dan proses historis yang menentukan hubungan antara modal atau kapital dan tenaga kerja. Namun ia juga memperhatikan faktor-faktor penentu yang beragam yang menciptakan pola-pola tersebut. Pendekatan metodologis kritis ini dijelaskan dalam Grundrisse, di mana Marx berpendapat bahwa untuk menyikap kekayaan dalam totalitas faktor-faktor penentu dan relasi-relasi, seseorang perlu mencapai pemahaman yang konkret. Konsep kunci yang disoroti adalah yang konkret merupakan perpaduan banyak faktor penentu, sehingga menjadi kesatuan dari keragaman. Metode dialektika yang digunakan Marx bergerak sebagai berikut. 1. Analitis ke abstraksi. Mulai dari hal konkret yang dibayangkan masyarakat sebagai kekacauan konsepsi, dan bergerak secara analitis menuju konsep-konsep yang lebih sederhana atau abstraksi yang semakin tipis. 2. Sintesis kembali dari faktor-faktor penentu yang paling sederhana. Perjalanan harus memutar kembali hingga kembali pada masyarakat. 3. Totalitas kaya. Masyarakat kini dipahami bukan lagi sebagai kekacauan, melainkan sebagai totalitas yang kaya dari banyak faktor penentu dan relasi. Dengan demikian, pendekatan ekonomi politik ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dengan melihat aspek material, struktural, dan relasional
secara bersamaan. Ini adalah seruan untuk melampaui analisis penghidupan yang murni deskriptif dan empiris, seperti yang disuarakan oleh Bridget O'Loughlin, menuju konsepsi yang lebih teoritis dalam konteks struktural. Tujuannya bukanlah metateori yang kaku, melainkan untuk memperhatikan ketegangan, kontradiksi, dan peluang yang muncul dari interaksi antara hal-hal yang sangat spesifik, strategi penghidupan rumah tangga dengan kekuatan struktural, historis, dan relasional yang lebih luas. Tujuan akhirnya adalah bergerak melampaui deskripsi menuju penjelasan. 3. Penerapan kelas, akumulasi, dan diferensiasi agraria. Lensa ekonomi politik ini diterapkan melalui studi kasus yang fokus pada dinamika agraria dan pembentukan kelas di pedesaan, khususnya dalam konteks pasca reforma pertanahan di Zimbabwe. Tipologi penghidupan dan akumulasi. Studi Zimbabwe yang melibatkan sampel sekitar 400 rumah tangga mengidentifikasi 15 strategi penghidupan berbeda. Rumah tangga dibagi berdasar tipologi yang dikembangkan oleh Dorwart et al. Melangkah naik, mengakumulasi dan berinvestasi. Melangkah keluar, melakukan diversifikasi, bertahan hidup dengan beragam cara, terlempar keluar, menderita kepapaan dan terpaksa bermigrasi. Temuan utama adalah adanya kelompok rumah tangga yang melakukan akumulasi dari bawah. Ini berarti mereka menghasilkan aset dan investasi dari hasil produksi pertanian dan kegiatan ekonomi lokal lainnya. Kelompok yang melakukan akumulasi dari bawah mencangkup 2 subkelompok utama. 1. Borjuasi kecil baru di pedesaan, mengakumulasi aset, menyewa pekerja, dan menjual kelebihan produk. 2. Produsen komoditas skala kecil. Kelompok yang lebih besar, meskipun sebagian besar dari mereka lebih menekankan pada reproduksi dengan sesekali melakukan akumulasi. Di sisi lain ekstrim, terdapat kelompok-kelompok yang bisa disebut semi petani dan petani buruh yang seringkali menjual tenaga kerja, gagal mengakumulasi, dan berjuang untuk mereproduksi diri. Pilihan mereka seringkali terbatas pada migrasi atau bertahan hidup dengan cara yang sangat sulit. Dinamika kelas dan diferensiasi penting untuk membedakan antara akumulasi dari bawah berbasis produksi dan ekonomi lokal dan akumulasi dari atas melalui patronase dan cara-cara politik. Dinamika kelas yang muncul di permukiman baru pasca reforma pertanahan sangat kompleks, sementara dan tidak mudah dikategorikan secara tegas. Dinamika kelas ini didasarkan pada hubungan rumah tangga dengan kapital dan tenaga kerja. Sebagian mengakumulasi menjadi borjuasi kecil atau produsen komoditas sukses. Sebagian menjadi petani menengah yang melakukan produksi komoditas skala kecil. Sebagian lainnya sulit bertahan hidup. Pasar tenaga kerja adalah kunci, seringkali sangat informal dan dinamis. Kelompok yang lebih miskin menjual tenaga kerja, sementara yang lebih kaya membelinya. Konsep diferensiasi adalah hasil yang tak terhindar dari akumulasi. Proses ini menciptakan pemenang dan pecundang. Kekhasan kelas agraria dan petani buruh. Teks menyoroti bahwa petani skala kecil berbasis keluarga selalu berubah, mengombinasi kerja pertanian dengan beragam kegiatan lain di dalam maupun di luar desa. Mereka bukanlah tipe ideal populisme agraria. Karakter dinamika kelas agraria bersifat khusus di tempat-tempat berbeda, bergantung pada pola historis alienasi tanah, penetrasi kapitalis, dan kolonialisasi. Transisi agraria berbeda-beda. Inggris, Rusia, Asia, tetapi di bekas koloni Afrika, proses proletarisasi melahirkan kategori kelas campuran yang sangat penting seperti buruh petani atau semi petani. Di Amerika Latin terjadi semi proletarisasi penduduk desa pasca reforma pertanahan. Dalam situasi keragaman strategi penghidupan ini, akumulasi dari bawah oleh petani kapitalis skala kecil menciptakan lapangan kerja bagi petani buruh. Ini menunjukkan bahwa beragam strategi penghidupan hadir berdampingan dan membentuk dinamika agraria tertentu yang berdampak terhadap relasi sosial, politik, dan ekonomi. 4. Interseksi dimensi lain, gender, usia,
dan etnisitas. Penting ditekankan bahwa diferensiasi tidak hanya terjadi berdasarkan kelas, tetapi juga berdasarkan gender, usia, dan etnisitas. Kelas-kelas itu sendiri terbelah oleh dimensi gender, generasi, dan etnisitas. Kapital membawa efek yang tidak sama bagi kelompok berbeda. Dinamika kelas yang muncul seringkali dikuatkan oleh perbedaan usia, gender, dan etnis. Dimensi-dimensi ini saling berinteraksi dan mempengaruhi perubahan penghidupan dari waktu ke waktu. Apakah fakta sosial berupa kelas-kelas ini menghasilkan tindakan dan perjuangan politik kolektif bergantung pada beragam situasi setempat. Di Zimbabwe, dimensi etnisitas berperan dalam proses pembentukan kelas. Pemahaman jalur-jalur penghidupan berjangka panjang hanya dapat dicapai melalui perspektif longitudinal dan dinamis yang bertumpu pada pemahaman akan perubahan agraria. Penghidupan bukanlah fenomena terisolasi, tetapi erat terkait dengan apa yang terjadi di lingkup lokal maupun luas. Oleh karena itu, perspektif ekonomi politik yang lebih luas adalah hal mendasar bagi setiap analisis penghidupan yang efektif. 5. Negara, pasar, dan warga negara. 3 kekuatan utama. Analisis ekonomi politik secara khusus menyoroti kaitan antara 3 aktor utama, warga negara, negara, dan pasar. Interaksi, ketegangan, dan konflik di antara ketiganya secara mendasar menentukan bentuk penghidupan pada momen-momen kunci perubahan agraria, ekonomi, dan politik. Kritik Polanyi dan komoditas rekaan. Bab ini merujuk pada pemikiran Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Polanyi tertarik pada ketegangan historis antara pasar dan masyarakat. Ia mencatat bahwa bangkitnya liberalisme ekonomi di Eropa abad ke-19 menyebabkan tercerabutnya pasar dari masyarakat, yang memicu krisis kapitalisme, konflik, dan perang. Menurut Polanyi, liberalisme pasar membawa dampak mendalam pada penghidupan, terutama dalam produksi dan tenaga kerja. Ini memunculkan gerakan ganda. 1. Gerakan pasar bebas, mengklaim bahwa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan harus dikomodifikasi. 2. Gerakan perlindungan sosial, mendukung perlunya aturan moral, etis, dan praktis untuk mengendalikan kekuatan pasar. Polanyi berpendapat bahwa tenaga kerja, tanah, dan uang adalah komoditas rekaan dan tidak boleh diperjualbelikan karena mereka sangat berakar pada keberfungsian masyarakat. Komodifikasi atas hal-hal ini hanya akan menghasilkan ketakstabilan, konflik, hilangnya penghidupan, dan kehancuran komunitas serta alam. Melampaui dikotomi, kritik Nancy Fraser mengingat krisis kapitalisme kontemporer, karya Polanyi kembali diminati. Namun, teks ini menggarisbawahi perlunya kehati-hatian mengikuti argumen Nancy Fraser. Fraser mengingatkan agar kita tidak begitu saja memperhadapkan pasar dan masyarakat dengan mengasumsikan bahwa yang dibutuhkan hanyalah gerakan perlindungan sosial yang melekatkan kembali pasar di bawah kendali sosial. Alasannya, menurut Fraser, tatanan sosial mengandung bentuk-bentuk dominan yang akan dengan mudah direplikasi, bahkan jika pasar dilekatkan kembali. Relasi-relasi sosial pasar dan manusia selalu terbangun secara historis dan memiliki politik yang senantiasa bergerak. Fraser menyerukan perlunya gerakan ketiga yang secara eksplisit menantang bentuk-bentuk dominasi yang melekat secara historis. Alih-alih mengasumsikan bahwa negara yang baik hati akan menjadi penyeimbang, Fraser menyerukan gerakan pembebasan yang mengakar pada ruang publik sipil. Implikasi bagi analisis penghidupan bahwa pandangan yang esensialis, statis, dan ahistoris terhadap relasi negara, pasar, dan warga negara adalah bermasalah. Bentuk dominasi bisa saja mengakar di dalam tatanan sosial, dan gerakan progresif harus menantang hal ini. Penghidupan hari ini terperangkap dalam krisis kapitalisme yang membawa dampak buruk terhadap tenaga kerja, perawatan atau care, dan lingkungan. Sehubungan dengan itu, kritik terhadap komodifikasi harus dikaitkan dengan kritik terhadap dominasi. Kritik terhadap maraknya pengerukan sumber daya tidak boleh berujung pada proteksionisme lingkungan garis keras yang mengeksklusi, meminggirkan, dan merongrong penghidupan. Gagasan perlindungan sosial dan penguatan penghidupan dalam ekonomi perawatan seharusnya tidak membiarkan ketimpangan dan eksploitasi yang ada. 6. Kesimpulan. Pentingnya perspektif ekonomi politik. Ekonomi politik penghidupan harus mencakup semua dimensi yang diuraikan,
dari aspek struktural hingga relasional, dan menempatkan analisisnya dalam teorisasi yang memadai mengenai relasi negara, masyarakat, dan alam untuk kondisi saat ini. Analisis ini harus mengaitkan pemahaman mikro, siapa melakukan apa di tempat tertentu, dengan faktor-faktor makro yang merupakan penggerak struktural, konstekstual, dan historis yang membentuk peluang dan hambatan. Pada akhirnya, perspektif ekonomi politik memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang benar, pertanyaan yang menimbang perspektif ini secara serius, mengakui bahwa penghidupan tidak pernah netral, tetapi selalu merupakan produk dari kontestasi kekuasaan yang lebih luas.